Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bunda. Biasa ini masih berantakan, pagi-pagi banget ini hari Sabtu saya. Karena biasanya saya Bun maaf ya, kalau hari Sabtu itu bukan maksudnya agak santai gitu ya. Biasanya saya kan maaf ya kalau karena bawa bekal anak yang mungkin yang ngalamin bawa bekal seperti saya gitu ya. Maksudnya yang anaknya berangkatnya sangat gelap gitu. Kalau saya kan berangkatnya mungkin setengah 6 lewat lah gitu ya. Pokoknya jam 6 kurang 15-an lah anak saya berangkat gitu ya maksudnya. Jadi memang sangat tergesa-gesa, waktu tuh sangat mepet. Alhamdulillah kan misalnya kayak subuhnya sekarang cepet ya. Kita habis sholat subuh itu udah kayak maaf udah langsung terjun ke dapur gitu. Maaf zikir pun sampai di dapur gitu ya Bun. Ya seperti itu ya perjuangan kita ibu-ibu, semoga anak-anak yang kita urus menjadi anak-anak yang soleh atau yang perempuan soleha yang yang dimudahkan urusan Allah di dunia dan yang tidak disusahkan, tidak disusahkan hidupnya, dibahagiakan sama Allah Subhanahu wa taala, disukseskan ya, terutama diberi keteguhan iman Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu sih Bun. Ini masih berantakan banget. Jadi saya lagi santai aja nih Bun. Karena memang saya kalau misalnya ini ya agak bangun siangan Bun. Jadi kalau itu kalau ini mau nyuci juga. Jadi kalau itu agak siangan, jadi saya santai gitu, nggak terlalu yang tergesa-gesa banget gitu ya Bun ya. Nah, seperti itulah ya keadaannya, masih babak belur. Kabel bergentayangan, ini juga kamar anak juga masih nyala sih sebenarnya, tadi dia tidur tapi mungkin belum bangun kali. Memang kalau hari Sabtu itu kayak anak juga bangun agak siang setelah sholat subuh atau mengaji gitu, tidur lagi. Karena memang ngerti gitu, karena dia kadang bangun jam 4 ya, berangkat ini kan nggak tidur kayak nyampe maghrib gitu ya kadang ya. Karena misalnya ada eskul atau apa gitu, kadang lewat juga setengah 7, memang sangat lelah juga gitu. Jadi sama-sama kita kalau itu Sabtu istirahat. Dan juga saya juga libur masak gitu Bun, kayak dari hari Ahad tuh ya masak gitu, terus kemudian Senin ya bak bik gitu, kayak gitu berperang gitu ya kadang sama anak gitu ya. Banyak hal lah ya yang kita namanya dalam perjalanan itu nggak mudah kan ya, penuh ada ya kayak gitu drama-drama gitu ya Bun ya. Masya Allah ya. Tentang cerita ya Bun, jadi saya ceritanya waktu itu lihat apa tuh ya, ya video shot gitulah ya tentang ulama kita gitu ya. Saya lihat Gus Baha, kalau nggak salah ya Ustaz, pokoknya gitulah, atau kok saya salah ini juga, kalau nggak salah waktu itu ceritanya tentang sensitifnya perasaan seorang yang soleh gitu ya, seorang ulama lah gitu ya. Saya suka emang tentang kayak begitu ya, motivasi perasaan gitu, hikmah gitu Bun. Saya ya teman-teman semuanya, tentang penghargaan kepada orang lain gitu, kebahagiaan orang lain. Jadi ada kisahnya Bun, jadinya ceritanya kata ulama itu, kasta ustadz itu bilang begini, bahwa ada seorang kiai gitu ya. Jadi dia itu santrinya tuh sedang ngobrol-ngobrol gitu, sedang ngobrol ceria gitu. Nah sampai ulamanya itu maksudnya kiainya itu tidak mau melewati di depan santri itu, saking takutnya kebahagiaan si santri itu terganggu gitu kan. Biasanya kalau kiainya lewat tuh jadi gimana gitu ya, maksudnya dicanggung gitu ya. Jadi dibiarkannya sampai sesensitif itu, dalam artian menghargai kebahagiaan orang lain, jangan sampai kebahagiaannya itu hilang gitu ya. Saya sih ngambil petiknya gini, bahwa kadang entah saya karena saya udah berumah tangga, mempunyai suami ya, suami itu hobinya mancing juga gitu, hobi, karena memang dulu saat awal-awal menikah tuh kayak aneh gitu hobi mancing gitu kan buat saya ya, sering banyak peperangan karena tidak sesuai gitu. Karena kan kita perempuan gak hobi, pengennya suami ada di rumah, karena waktu itu Bun saya baru buka warung gitu ya, jadi kayak sibuk, punya anak kecil gitu ya, kayak maaf repot gitu, masya Allah gitu. Tapi karena suami saya kan hobi mancing, namanya kita baru penyesuaian ya, saya memang waktu itu menikah terus dalam keadaan waktu itu datang ini ya, maksudnya datang bulan terus langsung ibaratnya hamil. Jadi nggak lama menikah tuh hamil gitu, sebulan menikah gitu ibaratnya. Subur lah, masa subur gitu. Jadi saya memang waktu itu ya, kita perkenalannya masih
ini ya, maksudnya sama suami tuh nyusahin dirinya belum ini ya, setelah itu punya anak kan, mungkin dia juga berarti kaget juga ya, seorang suami punya anak, kita repot punya tanggung jawab, kita pun sama gitu, kok gini gitu ya. Akhirnya banyak ya, itulah banyak dramanya gitu ya, karena ketidakpahaman kita waktu itu. Maaf, menikah bukan karena apa gitu, kadang kan niatin nikah karena ibadah pun masih ada ya, kadang kan pemahaman kita dengan suami itu berbeda gitu. Kita mungkin perempuan lebih banyak mendengar bisa kajian dan segala macam, ngaji emak-emak gitu banyak ya, tapi kan mungkin suami kan memang di luar ya, pergaulannya berbeda, dan kita juga tidak bisa juga ujuk-ujuk memaksa suami untuk memahami itu gitu ya. Intinya kita semoga selalu ditolong sama Allah di dalam ketaatan gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga ini, amin. Jadi sampai seperti itu, jadi saya sensitif seperti itu gitu ya. Jadi saya dulu juga mengganggu juga gitu kalau suami saya dalam hobinya gitu, kayak aduh mancing mulu atau apa gitu ya, bukan di rumah aja gitu. Tapi lama-lama akhirnya Masya Allah akhirnya menyesuaikan, dan Alhamdulillah ya, sesensitif itu. Mungkin juga ada bunda-bunda yang maaf hobinya ngaji gitu ya, atau hobinya ya banyak hal lah ya, ada yang suka hobi bersedekah gitu ya, maksudnya ya mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu hobi kita ya bun, maksudnya semoga hobi kita itu Allah tolong gitu. Ibaratnya kalau kita sensitif pada kebahagiaan orang lain, mudah-mudahan orang lain pun sensitif pada kebahagiaan kita. Misal kita hobi apa, misalnya mengaji, dimudahkan sama Allah gitu. Tidak ada yang menghalangi maksudnya gitu ya. Ataupun hobi suami kita mancing, jangan menghalangi, karena kenapa, yang penting kita berdoakan untuk taat kepada Allah. Masih dalam mancingnya itu silaturahmi itu manfaat, misalnya hasil mancingnya bisa berbagi gitu ya, diniatkan untuk itu gitu. Dan mungkin ada bunda-bunda yang hobi sedekah, kadang kita kan ya maaf, memang ya namanya kita beribadah nggak semudah itu juga, ada pasti ada cobaannya gitu. Ini untuk ini saja sih, kadang anak kita mungkin hobi apa gitu ya, misalnya anak kita, yang penting positif gitu ya. Pokoknya kalau bisa kita jangan menghalangi seseorang di dalam kebahagiaannya gitu lah ya, dalam hal apapun, entah dia hobi menuntut ilmu gitu, atau anak kita hobinya apa, biarkan itu, kalau dia itu membuat dia bahagia, kita jangan menghalanginya ya bun. Kadang kan kita memang ya sampai, kalau Allah sesensitif itu bagaimana dengan Allah gitu, manusia soleh itu sesensitif itu bagaimana dengan Allah kepada kita gitu ya. Kita kembalikan lagi kepada Allah gitu. Saya juga kadang saya juga merasa misalnya ya, dalam pengalaman hidup saya gitu, kita senang di bidang ini gitu, kadang memang menjelaskan kepada orang lain bahwa apakah kamu nggak bahagia bila saya hobi dengan ini, saya bahagia, apa kamu nggak bahagia gitu ya. Memang kita tidak bisa memaksakan, kita pokoknya bermohon kepada Allah di setiap, mungkin bunda-bunda juga mungkin ada hobi yang terhalangi, atau suami juga kita cerminkan diri kita bahwa mungkin ada hobi suami yang kita halangi gitu ya, mungkin padahal di situ dia bahagia, kecuali hobi, maksudnya hobi yang positif ya bun, bukan yang negatif gitu maksudnya. Maksudnya ya kita sebagai istri biarkan dia bahagia, lalu kita doakan gitu, dalam hobinya itu dia ada ketaatan gitu kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Mudah-mudahan juga buat suami-suami kita doakan juga apa namanya ya, tidak menghalangi, mengerti gitu, seperti tadi ulama tadi, apa namanya, jangan merusak kebahagiaan istrinya, mikir hobi di bidang yang baik gitu ya, maksudnya yang Allah ridhoi gitu, entah dia suka pergi ke majelis taklim atau bersedekah gitu, berbagi kepada orang lain gitu ya. Kalau bisa kita katakan bahwa kalau memang itu membuat kamu bahagia dan tidak zolim, maksudnya tidak durhaka kepada Allah gitu ya, maksudnya lakukan gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan suami kita orang-orang yang memahami itu gitu ya, maksudnya bila istrinya bahagia dengan ke majelis gitu, dalam ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan suami kita juga dapat pahalanya ya dengan izinnya itu. Ya kalau itu membuat kita bahagia gitu, atau di bidang apa ya gitu, maksudnya pokoknya didukung mungkin anak-anak kita gitu. Karena saya mengambil pelajaran gitu, karena sedih kalau kita senang sesuatu lalu terhalang, tapi kita memang jadi belajar gitu bahwa kalau ada hobi seseorang, pokoknya intinya kita yang melakukan dulu. Misalnya ada hobi kita, maaf saya gitu, suami gitu harus didukung gitu ya, mudah-mudahan dia juga mendukung, walaupun misalnya ada cobaan, memang tidak mudah ya, pasti semua hobi misalnya entah kita mau jalan pasti ada ujiannya ya, kita bersabar dengan itu, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Itu aja sih Bu ya bunda-bunda, semoga kita orang-orang yang mendukung kebahagiaan keluarga kita, mungkin kebahagiaan juga orang lain. Dan juga saya juga melihat tuh ada video shot juga bagus banget buat saya gitu ya, buat saya selalu mengambil hikmah gitu. Saya pernah namanya emak-emak gitu suka ngomongin orang gitu ya, maksudnya entah mengaji atau entah masih menuntut ilmu gitu. Kadang saya berjalan ada tetangga saya misalnya maaf di rumah gitu ya, di rumah misalnya ngobrol gitu, saya terus melangkah berangkat gitu ke majelis taklim, terus hati kita memang begitu ya. Kadang orang yang ada juga bahasanya tuh di Bedasat juga bilang, ulama bilang begini, ibaratnya gini, lebih baik hati kita, maksudnya lebih baik kita di rumah, pribadinya lebih baik kita di jalan tapi kita lebih baik di rumah tapi kita mengingat Allah, daripada kita di masjid tapi kita mengingat sendal kita gitu. Maksudnya dalam artian sebenarnya sih lebih baik di masjid tapi tetap mengingat Allah ya, daripada maksudnya begitu, daripada maksudnya gini loh, sebenarnya sempurnanya di masjid tapi udah nggak ingat sendal gitu sebenarnya kan. Kalau ini daripada di masjid tapi ingat sendal, lebih baik di jalan tapi ingat Allah gitu, maksudnya sebenarnya begitu ya. Maksudnya dalam artian gini, kita melangkah ngaji nih, kadang kan ada orang tetangga kita yang lagi ngobrol gitu ya, maksudnya maaf lagi, kalau di kampung saya ini main biakan atau apa lagi kalau Betawi gitu, ngobrol-ngobrol gitulah, kumpul-kumpul gitu ya bun. Terus hati kita berkata, wah saya mengaji, dia mau ngobrol. Nah itu kan kita yang dosa. Sedangkan mungkin orang yang ngobrol itu, ya enak ya, masa ada ibu ini mau berangkat ngaji, terus saya mau masih ngobrol-ngobrol gitu ya bun ya. Sebenarnya kita yang punya ilmu, tapi kita yang dosa gitu. Yang dia nggak punya ilmu malah jadi pahala gitu. Kadang kita menjadi hamba itu menjadi orang itu seperti itu ya bun. Mudah-mudahan kita bukan bagian yang itu gitu. Maksudnya kadang kita yang punya ilmu tapi kita yang berdosa, tapi yang nggak punya ilmu malah ingin seperti kita malah yang di masjid, iya tuh si ibu itu nggak ngaji, ngobrol aja sampai pulang masih ngobrol. Sedangkan yang mungkin yang di rumah itu mengatakan, ya Allah saya mau ngobrol, itu ibu itu mau udah di pengajian, pulang ngaji dapat amal soleh gitu ya. Jadi kayak kita itu malah punya ilmu menyedihkan gitu maksudnya. Bukannya lebih baik seharusnya gitu ya, berprasangka bahwa orang ngobrol itu semua kita doain udah dapat hidayah gitu. Jadi sebenarnya kadang kita merasa soleh gitu, tapi kan malah mungkin lebih soleh orang yang nggak ngaji gitu kalau bahasanya ya. Karena ada orang jalan tuh, orang soleh dengan orang yang tidak soleh, lalu orang soleh itu sombong, ini perempuan itu maaf kerjanya maaf yang itulah gitu, misalnya kerja yang nggak baik gitu, terus jalan gitu orang soleh itu menutup auratnya, lalu dia berkata bahwa iya orang ini kayak gitu kerjaannya begini-begini, sedangkan orang yang bekerja itu enak banget, Masya Allah orang ini betapa indahnya, orang ini menutup aurat, terus maksudnya kayaknya mulia gitu. Akhirnya yang masuk neraka siapa sih sebenarnya? Yang masuk neraka itu yang punya ilmu. Kita emang ngeri juga sih kadang ya, kadang merasa benar gitu ya. Ya semoga kita bukan golongan-golongan yang itu ya bun. Maksudnya orang-orang yang berilmu juga tapi baik hati, berbaik sangka terus, karena memang jadi saya ada kisahnya bahwa ternyata kita itu karena jadi ada apa namanya, manusia gitu. Rame nih bun, lagi olahraga juga. Saya ini belum olahraga bun, gak ada temennya bun, jadi mau olahraga tadi. Maaf ya bun, kita kembali lagi ke ininya. Jadi saya mau olahraga tadi bun sebenarnya, tapi kakak saya tuh biasa ngomong cucu bun ya di rumah, jadinya ya udah nggak jadi. Akhirnya saya kadang dengan temennya jadi kayak gini deh ya, curhat-curhat tadi sama bunda-bunda ya, kayak gitu. Nah jadi ada seorang yang buruk gitu, kita baik. Jadi Allah itu sampai sesayangnya gitu kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya gitu ya. Dalam artian ternyata kita kadang memandang hina siapa gitu. Ternyata kita nggak boleh melakukan itu walaupun orang itu sangat bermaksiat gitu, maksudnya seperti apa gitu kelakuannya, kita nggak boleh membencinya gitu. Karena nanti kata ustazah, iya kalau nggak salah ustazah Halimah Idris gitu ya, seperti itu. Jadi saya belajar gitu pun memang ini ya, iya sering kali gitu kita melakukannya, bukan saya gitu melakukannya gitu, mungkin bunda-bunda udah paham gitu ya, nggak seperti saya yang masih awam ini gitu. Jadi kadang ada seorang hamba yang kayaknya hina gitu, dia tuh kelakuannya maaf yang nggak sepantasnya gitulah, maksudnya seharusnya dia begini, orang dewasa tuh harus begini gitu, atau anak kecil yang bandel atau segala macam lah yang kita lihat yang keseharian kita gitu. Tapi ternyata kita tidak boleh menghujat mereka gitu, karena
tidak pantas kita menghujat orang lain gitu maksudnya, karena dia itu hamba Allah, nanti Allah marah katanya gitu, nanti Allah marah, Allah yang menciptakan itu hambaku gitu, maksudnya kita nggak ada hak untuk menghujat orang lain, dalam artian yang penciptanya yang seharusnya saking sayangnya Allah sampai segitunya Bun, maksudnya tidak merelakan hambanya itu dihinakan oleh manusia gitu. Memang kita tidak punya hak. Nah, apa hak kita tidak menciptakan pula, tidak direpotkan pula, kenapa kita melakukan itu gitu ya. Tapi kadang seringkali kita seakan kita benar lalu kita menghujat orang lain, maksudnya orang itu kayak gitu ya kelakuannya, atau orang itu menyusahkan siapa gitu terus kita membencinya gitu. Nggak boleh, walau alam bisa apa. Jadi kita misalnya nginin anak kita gitu, ternyata anak kita itu kan ibaratnya kan punya Allah, nanti yang punya marah gitu kan, maksudnya kita juga tidak ada orang kelakuannya tidak baik di lingkungan kita atau dapat, kita tidak boleh menghujatnya karena tidak hak kita adalah mendoakan ya, dan itu kan punya Allah, nanti penciptanya marah gitu, maksudnya ibaratnya penciptanya saja mencintainya, lalu kenapa hak kita, apa hak kita gitu, maksudnya membenci orang itu gitu, sedangkan orang itu juga tidak merepotkan kita kan ibaratnya. Ya kita doakanlah setiap ada yang tidak bagus, mungkin itu menjadi amal soleh buat kita yang diberikan Allah kepada kita, yang misalnya ada kelakuan ibu-ibu di sekitar kita ada yang tidak menyenangkan buat kita, bukannya menjadi kejelekan buat kita, itu dipahala, karena mungkin memang orang itu perlu doakan sama kita gitu. Jadi Allah kirimkan orang itu kelakuannya buruk di depan mata kita, terus kita jadi mendoakan mereka gitu ya. Ya semoga itu pemahaman saya bunda-bunda, semoga ini menjadi hikmah juga biar hati kita tuh kayak enak, saya emang nyaman kalau berdamai gitu ya. Dulu juga saya ada kisahnya Agim gitu, jadi tentang permasalahan yang datang memang nggak semudah itu ya Bun, tapi kita terus belajar terus, semoga Allah tolong, Allah berhidayah kita, diberi topik petunjuk hidayah pemahaman kepakian dalam setiap segala hal, maksudnya biar kita ngerti maksud Allah gitu, bisa membaca, diberi cahaya hati kita untuk tidak gelap gitu. Kalau gelap kan bingung ini apa sih artinya gitu ya, maksudnya diberi pemahaman gitu, maksudnya dalam artian setiap apa yang kita lihat, apa yang kita pandang gitu ya. Nah jadi kayak tentang masa Allah ya, gelas yang pecah aja ibaratnya, kalau dulu saya maaf di dalam namanya juga ya, kita sangat belajar apa jatuh gitu, misalnya anak naruh gelas di pinggir gitu terus jatuh gelas itu, terus kita pasti maki-maki anak kenapa naruhnya di situ gitu. Tapi kalau Agim saya dengar gitu ya tentang manajemen kolbu, bahwa ya Allah masya Allah ya, kalau takutnya saya salah juga saya minta maaf. Jadi gelas pecah ya udah, emang udah ajal, jadi semudah itu, jadi nggak ribet gitu, emang semudah itu ya, nggak repot, nggak yang siapa yang naruh di sini kenapa harus begitu, jadi tenaga kita habis untuk mencari salah siapa yang gini-gini, akhirnya ada orang yang terjolimi karena itu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah ajalnya pecah ya udah beresin, ini kelar gitu ya, harusnya memang seperti itu. Dan juga saya juga dulu sangat salah menangani anak saya dulu gitu, sering berbuat jolim karena ketidakilmuan ya. Semoga ini juga menjadi ibroh juga buat emak-emak yang baru punya anak, mungkin yang belum menikah nanti bisa belajar juga jadinya kan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya cantik soleha. Jadi kalau nggak salah Ibu Patiha waktu itu cerita ibunya memang soleha ya. Jadi dia bilang saya memecahkan kalau nggak salah apa gitu, pokoknya barang yang bagus gitu, ibaratnya yang disenengin sama orang tuanya gitu. Nah terus jatuh lah gitu, toples kalau nggak salah ya, toplesnya itu. Nah akhirnya tuh kalau nggak salah ya Ibu Hajah itu takut gitu ya kan, pecah apa itu gitu kan, apa itu nak katanya gitu kan, emang orang tua yang baik ya, orang tua yang soleha, itu toples pecah gitu kan. Oh katanya hanya toples kan yang pecah, tapi bukan hati anak bunda kan yang pecah. Masya Allah, kalau kita mungkin anak ya saya mungkin saya maki-maki gitu, tapi Masya Allah dari belajar itu sedih sih gitu saya sendiri gitu ya, karena salah menangani anak saya dulu di masa saya ini. Namanya kita belajar terus ya Bun, semoga Allah berhidayah untuk jadi orang tua yang baik terus, suami yang baik, ayah yang baik, pokoknya keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, saudara muslimat kita, umat Nabi Muhammad SAW, pokoknya saudara-saudara kita dimanapun yang berbeda keyakinan sekalipun berbahasa ya, semoga diberi pemahaman ya tentang itu, tentang mengurus anak itu. Sedih hati saya ya Allah, kenapa tidak bersikap seperti itu gitu ya, betapa indahnya maksudnya. Jadi tidak menambah masalah kan, anak itu pasti ketakutan gitu ya, anak kita pasti kalau memecahkan sesuatu ketakutan sama kita, lalu kita tambah lagi, akhirnya dia bertambah takut. Maksudnya betapa menjadi orang tua tidak punya ilmu itu menyiksa sekali, menyiksa diri kita, mengeluarkan tenaga, terus menyiksa anak kita. Sebenarnya sih begitu ya Bun.
Ya saudara-saudara, teman-teman Pilas semuanya, ini semoga menjadi pelajaran. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya, curhat-curhat seperti itu semoga menjadi ilmu, menjadi pencerah buat kita semua, terutama buat saya, keluarga saya, bunda-bunda. Sekali lagi selamat beraktivitas, semoga dalam kemudahan Allah, dalam pertolongan Allah, dalam kesuksesan Allah, dalam ridhonya di dunia, kesenangan Allah di dunia, kebahagiaan dibahagiakan Allah di dunia dan di akhirat. Diberi petunjuk hidayah, pemahaman, kepakihan dalam setiap hal ya, terutama agama. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Sekali lagi bunda-bunda selamat beraktivitas, mempunyai aktivitas, semoga jadi amal soleh apapun yang kita lakukan hari ini sudahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah di dunia dan di akhirat, menjadi bekal kelak kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat hari kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.